Memang suka melayani masyarakat. memang di satu sisi saya melihat kenapa dia diajarkan hari ini besok lupa. Ibu seperti itu. Iya, jadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara obrolan publik di channel Alaf TV, dan ini merupakan edisi perdana kita obrolan publik di Alaf TV. Nah, sahabat sekalian, pada hari ini kita akan berbincang bersama sosok yang sangat inspiratif, mengejutkan publik pada saat beliau terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu. Karena orang tahu bahwa beliau adalah seorang pendidik yang mendidik, tapi dikejutkan ternyata beliau terpilih. Nah, kita ingin menggali bagaimana kemudian sosok beliau sehingga sosok guru yang kemudian menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, kita perkenalkan dulu Ibu Sri Astuti SPD SD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dialog kita yang kedua ya. Iya. Dulu di Linkan ya. Betul. Dan alhamdulillah bersedia di channel kita di Alaf TV. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin mengapa atau kemudian apa latar belakang hingga akhirnya memutuskan dari guru mencoba calon anggota DPRD Kota Bengkulu dan akhirnya terpilih. Padahal sudah nyaman menjadi seorang guru seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alaf TV yang telah meliput perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat menggelitik ya. Ya. Jadi dari guru hingga menjadi anggota dewan. Wakil rakyat. Wakil betul, rakyat. ya. Jadi sebenarnya kuncinya dari pribadi saya memang suka melayani. Melayani masyarakat. Memang dari kecil untuk menjadi guru itu impian. Kemudian saya bergabung tahun 1999 di Partai Keadilan, menjadi anggota walaupun saya guru. Kenapa saya tertarik dengan politik? Ya karena memang perempuan harus ada terwakilkan di arena politik. Berarti sudah lama bergabung dengan Ya, PK, tahun ya? 1999 waktu itu Partai Keadilan. Partai Keadilan, betul ya. Ya. Nah, untuk menjadi guru tentunya tadi sesuai bakat, terus menerus mengajar, karena tadi mengajar merupakan katakanlah apa ya, memang kehobian. Bilang panggilan nurani juga. Ya? Hati nurani memang kepengen mengajar gitu ya. Saya tergelitik melihat guru-guru mengeluh anak bodoh menjadi bodoh itulah. Kemudian saya mau membuktikan kepada masyarakat, kepada guru-guru, kalau guru-gurunya hebat, guru-gurunya benar-benar mengajar dari hati, insya Allah muridnya akan berhasil. Akan berhasil ya. Nah, suatu ketika tahun 2001 saya ketemu dengan murid yang memang intelligence questionnya, IQ-nya IQ-nya ya. di bawah rata-rata. Nah, di satu sisi saya melihat kenapa dia diajarkan hari ini, besok lupa. Besok lupa lagi ya. Diajarkan siang ini, sore lupa. Nah, akhirnya kita komunikasi dengan ibunya, orang tuanya, dan alhasil beliau, orang tuanya, karena memang backgroundnya kesehatan, dicoba tes IQ. Dan ternyata memang anaknya menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi katakanlah orang sukses lah gitu ya. Muridnya betul itu ya. Bisa menjadi polisi. Nah, artinya kesuksesan itu tidak hanya ditunjang oleh IQ. Betul. Nah, tapi emotional questionnya,
spiritual questionnya gitu. Saya mau membuktikan saja kepada semua guru-guru bahwa tatkala kita telaten, kita betul-betul mengajar dari hati, ya. insya Allah Hasilnya akan memuaskan. iya, hasilnya akan, artinya kerja kita tidak sia-sia. Betul. Karena kita minta Allah yang memberikan kecerdasan kepada anak itu. Nah, Jadi, itu berapa gitu. tahun itu menjadi sebelum menjadi anggota DPR, sekarang menjadi wakil ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Iya. di DPRD, sama sekarang Komisi 3 yang memang membidangi. Berapa tahun menjadi seorang guru? Ya, jadi saya tamat dari PGSD, UNIP, langsung honor di SD Negeri 1. Oh, seperti honor dulu SD Negeri 1 ya? SD Negeri 1 tadi karena memang hobinya ngajar, langsung diaplikasikan dengan honor. Waktu menjadi honor, saya ngajar di SD 1. Alhamdulillah, di SD 1 di awal-awal saya mau membuktikan tadi bahwa kreativitas guru menentukan hasil. Menentukan hasil ya. Nah, dan alhamdulillah tatkala mendapatkan tawaran dari Yayasan Al-Fida, saya langsung menerima untuk menjadi seorang guru di Yayasan Al-Fida di tahun 1999. Di SD tadi cuman berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun di SD ya? Di SD 1. Di SD 1? Di SD 1 2 tahun. 2 tahun ya. Di yang Al-Fida? Di Al-Fida terakhir ngajar dari 99 sampai 2009. Cukup lama sekali. Iya. Jadi seorang pendidik ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya memutuskan menjadi atau didorong oleh keluarga, didorong oleh teman-teman di partai dan sebagainya, akhirnya menjadi calon waktu itu kan, dan terpilih. Kalau nggak salah juga nomornya pun bukan nomor 1 waktu itu kan. Iya. Gimana ceritanya gitu? Ya, alhamdulillah teman-teman meminta ya, teman-teman PKS, kemudian dari PK kita menjadi PKS ya, meminta saya untuk menjadi anggota dewan caleg, tentunya sebelum menjadi anggota dewan. Ya betul. Caleg Caleg dulu ya Pak. calon legislatif ya betul. Caleg sehingga dukungan teman-teman menjadi apa ya, semangat ada ya. support. Kita mendukung karena Bu Sri layak dan pantas jadi anggota dewan. Oleh karena itu bismillah, dengan dukungan suami, keluarga, kita maju untuk menjadi calon anggota dewan ketika itu. Dan saya sudah ketiga kali mencaleg. Oh 3 kali ya, sampai 3 kali ya. Ya. Jadi pertama, caleg pertama katakanlah belum begitu berminat masuk ke dalam ranah politik. Ya, belum begitu diurus betul. Ya, belum diurus betul karena masih cinta untuk mengajar. Mengajar ya. Karena cinta kehobian untuk mengajar, jadi belum begitu semangat untuk menjadi seorang caleg. Tetapi waktu itu mesti ada terwakilkan 30% perempuan. Betul, mensyaratkan itu ya. Mensyaratkan itu. Nah, jadi mikir-mikir ya sudah caleg dulu, tetapi terus terang ketika itu hati belum sampai. Kira-kira mesin tuh nggak digerakkan lagi. Belum maksimal, belum maksimal sehingga, usahanya karena memang kita berharap tetap menjadi guru. Nah, kedepannya ternyata mau bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kalau untuk guru saja otomatis sekupnya hanya satu sekolah itu. Satu sekolah itu ya, betul. Nah, didorong lagi karena Bu Sri, ya Ustazah Sri harus lebih bermanfaat buat semua orang. Betul. Nah, akhirnya alhamdulillah ternyata tatkala saya melihat kasuistik yang ada di lingkungan ya, ketika itu kasus Yuyun ya. Yuyun yang di, meninggal di Rejang Lebong ya. Di Rejang Lebong memang harus ada perempuan di legislatif itu. Yang memperjuangkan ya. Iya, karena perempuan itu otomatis ada bedanya dengan laki-laki. Ada pemikiran yang beda. Betul. Ya, di antaranya dia untuk membersamai perempuan, kegiatan perempuan seperti misalnya melahirkan, cuti melahirkan, kemudian nifas. Nah, itu semuanya laki-laki tidak begitu konsen kepada itu. Nah, begitu juga dengan misalnya perekonomian ibu rumah tangga. Kalau perempuan dia melihat peluangnya. Ini kalau ibu-ibu
membantu usaha suaminya, itu kan menghasilkan uang, sehingga kita harus support Betul, betul. dengan UMKM-nya. Kita latih, jadi kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan, melatih para ibu-ibu untuk memasak, memberikan fasilitas memasak gitu. Kemudian dulu meronce, membuat bros, ya. pita sulam pita gitu. Nah, kita bekalin ibu-ibu itu supaya menambah Pendapatannya. keluarganya, membantu suaminya dalam mencari nafkah. Nah, kemudian sekarang duduk di Komisi 3. Kan? Komisi 3 itu membidangi Pendidikan dan perekonomian. pendidikan dan perekonomian. Iya. Berarti memang kalau istilah pendidikan itu linier ya, dengan jadi Linear guru. dengan saya. Lalu kemudian di komisi diamanahkan oleh kawan-kawan PKS juga menempati posisi Komisi 3 bidang pendidikan. Apa yang sudah dilakukan terkait dengan, mungkin ada guru yang ngeluh datang ke dewan, seperti apa, mungkin bisa diceritakan selama beberapa waktu lalu ini. Iya, subhanallah. Ternyata ketika saya menjadi anggota dewan, pertama sekali melihat keluhan guru-guru kita. Guru-guru kita yang mengeluh ya? Iya, guru-guru kita selama ini 2019 ke belakang Ke belakang ya? Tidak pernah ada honor daerah. Honor daerah. Nah, ketika itu kami kunker, ya Komisi 3 kunker, ternyata di daerah-daerah lain sudah ada honor daerah itu untuk guru. Nah, akhirnya kami sampaikan lobby-lobby kita dengan eksekutif, ya meminta diadakan Honda. Nah, alhamdulillah perdana di tahun 2020 Honda itu ada di Kota Bengkulu. Nah, ini alhamdulillah, artinya berkat perjuangan perjuangan kawan-kawan, saya menyadarkan kawan-kawan bahwa kita sekarang menjadi seorang dewan tentu karena guru-guru kita yang mulia. Kenapa kita tidak memperhatikan guru-guru? Betul. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah teman-teman bersemangat bersama dengan eksekutif untuk memberikan support kepada guru-guru. Ketika itu 64 kalau nggak salah, 64 ya. orang guru honor menjadi honor daerah yang dibiayai APBD. Selama ini honor daerah tidak ada honor daerah. Tidak ada honor daerah. Guru-guru honor itu dari dana BOS, dari sumbangan wali murid. Yang intil di situ. Alhamdulillah sampai sekarang meningkat. Memang suatu harapan saya pribadi nanti untuk APBD betul-betul kita berikan kepada guru. Karena guru ini pengorbanannya luar biasa. Sehingga dengan honor daerah tadi itu, kesejahteraan honor guru itu lebih terasa ketimbang lebih ngambil meningkat. dari BOS. Kalau dari BOS, maaf kata itu, kalau 300.000 biaya MIAP-nya aja selesai. Kalau jangankan untuk bensin, ya. gitu ya. Jangankan bahan bakar. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang walaupun tidak banyak, kedepannya saya dan teman-teman Komisi Pendidikan 3 akan terus mengawal peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honor. Apalagi Ibu Sri adalah orang yang pernah mengalami menjadi guru. Betul. Bahkan mengalami menjadi guru di SD negeri tadi, yang honor tadi kan 2 tahun kan. Jadi sehingga tahu betul apa penderitaan kemudian dan sebagainya guru, kendala yang dialami para guru. Kemudian berikutnya ada lagi keluhan-keluhan guru terkait dengan pendidikan atau sekolah misalkan seperti itu, terkait yang sudah disampaikan ke Komisi 3? Iya, jadi permasalahan sekarang adalah PPG. Tidak semua guru honor, khususnya di negeri, bisa mengikuti PPG. Ini suatu kendala. Jaringan IT itu sangat mempengaruhi. Untuk PPG itu ya? Iya, untuk PPG. Kemudian juga kesempatan untuk PPG itu semakin ketat dari pusat. Memang dari pusat, karena penentuannya langsung dari pusat. Nah, harapan saya pribadi, Komisi 3 ya. Kalau
guru itu sudah mendapatkan sertifikasi, minimal kesejahteraannya cukup gitu. Cukup ya, Cukup. betul. Nah, jadi kalau dia pertama sekali dia dapat 1,5 juta untuk PPG-nya, kemudian dia dapat juga Honda tadi. Honor daerah. Honor daerah tadi. Nah, 500 rata-rata lah penghasilannya 3 juta. Berarti kalau 3 juta itu 100.000 satu hari Betul. mendapatkan upah. Jadi lebih meningkat kesejahteraan guru Lebih ya. meningkat. Nah, harapan saya tadi banyak guru-guru kita yang mampu dan bisa mengikuti PPG. Ya, syarat untuk mendapat sertifikasi itu kan PPG, PPG dulu. ya. Dia ada peningkatan guru dulu, baru lolos, baru mendapatkan sertifikasi. Walaupun kadang-kadang di satu sekolah itu baik negeri atau swasta berebut jam kadang-kadang kan. Betul. Iya. Itu kendala juga kan. Ya. Baik. Nah, kemudian ini kan sudah berapa tahun menjadi anggota DPR, lalu nanti 2024 ini kan ada pemilihan. Nah, apakah kemudian mau kembali menjadi guru lagi? Nah, ini yang perlu kita tanyakan ke Ibu Sri kan. Karena tentu kawan-kawan sudah banyak sekali merasakan bagaimana kinerja, termasuk bukan hanya dari sisi pendidikan, aksi sosial dan lain sebagainya. Kemarin juga banjir kan Ibu Sri juga turun kan. Nah, apakah ingin tetap di DPRD kota atau kemudian kembali menjadi guru, atau ingin lebih yang lebih besar lagi pelayanannya itu di provinsi? Mungkin bisa ceritakan kepada teman-teman. Setelah saya menjadi anggota dewan, terasa nikmat, mampu dan bisa melayani masyarakat lebih luas. Lebih luas ya, terutama di kota. Terutama di kota. Sehingga bukan saya tidak mau lagi menjadi guru, gitu kan. Sampai sekarang pun saya masih menjadi guru. Menjadi seorang guru ya, mendidik. Ya, mendidik, membina guru-guru, memberikan taklim-taklim kepada para ibu, para anak, itu masih jadi kehobian. Mentoring pada guru ya, betul. Masih saya berikan kesempatan itu, dan itu kebutuhan saya memang. Betul. Kebutuhan saya untuk bertemu dengan guru-guru, menguatkan guru-guru, support guru-guru, karena guru itu amal jariahnya jelas. Jelas ya. Ya, amal ibadahnya. Namun tadi karena saya mau bermanfaat lebih luas lagi, sepertinya memang saya akan maju di provinsi. Di provinsi nanti ya, sehingga bisa mencakup untuk memperjuangkan itu kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Ya, kecamatan termasuk juga kabupaten, karena itu nanti udah milik warga provinsi Bengkulu ya. Jadi kalau saya jadi DPR provinsi, ini kan dapil kota. Dapil kota nanti ya, betul. Hanya ya, dapil kota. Ya. Dapil kota ada 9 kecamatan. Ya. Nah, insya Allah, bismillah, dengan dukungan masyarakat, doa para orang tua, doa para guru, doa masyarakat, dan saya mohon doa restunya untuk saya terpilih nanti di DPRD provinsi. DPRD provinsi Dapil Kota Bengkulu. Saya yakin itu peluangnya sangat besar sekali. Apalagi jaringan guru kan, majelis taklim dan lain sebagainya. Asal ada dukungan dari masyarakat, full, insya Allah. Insya Allah ya. Ya, artinya saya ikhtiar ya bersama dengan pendukung-pendukung setia PKS, simpatisan PKS, masyarakat Bengkulu, kita bismillah untuk maju lagi ke 2024 dengan di Dapil Kota, Dapil Kota Bengkulu. Dan targetnya tetap di DPRD provinsi, misalkan Allah berikan amanah itu, tetap membidangi komisi yang ada pendidikannya ya? Ya, tetap saya membidangi insya Allah di komisi pendidikan. Kalau nanti ada peluangnya ya dipilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu, insya Allah saya tetap menggiring, karena PR-PR di benak ini banyaknya luar biasa. Banyak luar biasa ya. Ya, bagaimana supaya para didik bisa sekolah dengan nyaman, dengan dibiayai APBD, gitu. Betul. Orang tua bahagia, tidak ada ceritanya putus sekolah. Sekarang kan di mana-mana banyak putus sekolah. Banyak sekali, betul. Yang mengadu putus sekolah kita santuni. Ya minimal 200.000 satu bulan, gitu kan. Sehingga memang karena tadi hati nurani saya memang
seorang pendidik mau mendidik anak-anak yang ada di khususnya di masyarakat Bengkulu, sehingga kita harus support mereka. Support mereka, betul. Nah, harapan saya nanti di masyarakat Bengkulu bisa menikmati sekolah gratis dan betul-betul gratis. Betul gratis ya. Ketika perpisahan tidak dipungut biaya karena sudah ditangani oleh APBD biayanya. Betul, ya. Semuanya gratis. Buku juga demikian. Nah, insya Allah pendidikan ini memang dia tidak bisa instan. Dia proses. Tidak bisa sekarang kita gratiskan, kemudian pemerintah, apa dapat pemerintah? Apakah anaknya bakal cerdas? Kalau saya bilang sekarang belum, nanti. Karena pendidikan itu berproses. Setelah kita terus membiayai masyarakat untuk berpendidikan secara gratis, kemudian nanti ternyata dia bisa tamat sekolah dan bisa menjadikan hidupnya skill yang banyak. Skill yang banyak ya. Life skill. Nah, itu harapan kita. Harapan saya dan teman-teman PKS juga demikian. Jadi bagaimana kesejahteraan guru, kesejahteraan orang tua, masyarakat untuk pendidikan ini. Ya, karena pendidikan ini sangatlah penting. Beda orang yang berpendidikan dengan tidak. Dengan tidak berpendidikan, betul. Ya. Asalkan dia proses, selalu mengikuti prosesnya. Dari SD, SMP, SMA, kalau bisa SMA dia sudah punya life skill. Sehingga walaupun dia tamat SMA, dia bisa mencukupi minimal kehidupan dia sendiri. Betul. Sambil kuliah, dibiayai dengan perekonomian dia sudah mapan untuk dirinya, insya Allah dia akan meningkat dan sangat berguna bagi negara kita. Bagi negara kita ya, berhasil ya. Berhasil. Banyak orang-orang cerdas itu merupakan suatu keimpian kita. Kita mimpi kita punya orang-orang yang cerdas di sekeliling kita dengan mental yang bagus. Sehingga dia mampu membangun negeri kita. Khususnya Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Ke depan Provinsi Bengkulu. Ke depan Provinsi Bengkulu. Siapa tahu nanti sukses menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, melayani masyarakat, maju ke provinsi, nanti diminta di eksekutif. Misalkan menjadi wakil wali kota, menjadi wakil gubernur, kan tidak tahu nasib ke depan kan. Nah, mungkin yang menarik ini sebagai petarung ya, sebagai perempuan menjadi anggota DPR, menjadi legislatif itu kan tidak mudah. Karena ada keluarga di rumah, ada anak-anak yang harus mulai diberi pendidikan. Ini apa suka dukanya menjadi anggota DPR yang melayani masyarakat, memberikan baik itu aksi sosial dan lain sebagainya. Nah, seperti apa suka duka menjadi anggota sebagai seorang ibu seperti itu? Iya, jadi yang pertama kalau seorang istri menjadi anggota DPR atau pelayan publik, dia mesti didukung oleh suami. Itu suatu keutamaan. Itu yang paling penting. Bahkan maju pun harus ridho suami. Bukan sekedar ridho, dia juga harus dukung gitu. Dukung, ya. Dan alhamdulillah suami saya support untuk saya maju menjadi anggota dewan. Supportnya bukan karena apa-apa, karena biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, beliau support itu. Itu subhanallah, anugerah. Karena ada suami yang tidak mau nyuruh si istrinya jadi anggota dewan gitu. Betul, ya. Sudahlah Mi, nggak usah lah, sudahlah Bun, nggak usah. Kan? Jadilah ngurusi rumah aja. Nah, banyak suami yang begitu gitu kan. Sehingga tatkala support suami, jadi sebagaimana kata Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi memang suami itu ya ar-rijal dia, gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk membangun umat itu baik perempuan maupun laki-laki. Nah, oleh karena itu tadi support suami yang harus dikedepankan dan komitmen suami untuk saling bersinergi dengan istrinya, ya. Karena power jadi istrinya jadi power, tentu ada lebih power lagi gitu kan. Nah, kemudian kita pahami anak-anak, karena memang Umi adalah bunda, adalah menjadi wakil rakyat, milik rakyat, minta kerjasamanya dan tentu kecukupan
anak-anak juga sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, ya, betul. Ya. Alhamdulillah, artinya kalau sukanya itu luar biasa, nikmat tersendiri. Nikmat, ya. Di DPR pun tidak ada kendala ya. Intinya kalau Sinergi, di DPR ya. kita mampu bersinergi saja, Sinergi, ya. dan tidak usah gampang baperan, Ya. merajuk. Gitu. Jangan sampai marah. Gawatlah kita kalau betul. merajuk, gitu, Betul, kan? betul. Kendak kita tidak di ini kan merajuk, jangan. Artinya kita menata hati, kemudian Allah anugerahkan lagi untuk lobby-lobby untuk menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Betul ya. Nah, begitu juga dengan dukanya. Dukanya itu kalau saya rasakan itu hanya satu. Kalau saya tidak mampu, tidak bisa melayani masyarakat. Menolong orang, misalkan Menolong dia datang hearing dan sebagainya, tidak bisa ditolong, itu saja. yang itu menjadi jadi duka beban. ya. Jadi saya pernah menjadi beban ketika kita belum ada pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ya, betul ya. Kemudian ini bukan main nih bebannya. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 kita bisa mengesahkan ada pokir jatah tadi, kami itu walaupun kecil, tapi langkah awal yang menarik. Hanya 0,5 miliar ya, 500 juta. Tapi alhamdulillah kita bisa menyentuh masyarakat, dan ketika reses masyarakat misalnya minta kendala-kendalanya dia ceritakan, dan alhamdulillah juga bisa dibantu selama ini. Nah, alhamdulillah. Kalau ceritanya seperti lampu jalan misalnya, kami waktu itu didatangi wali kota, wali kota belum mengakomodir, ya. Datang lagi wawali, belum juga diakomodir, dan alhamdulillah pas saya reses dan saya datang, Allah akomodir. Akomodir itu ya. Jadi ini anugerah. Jadi masyarakat senang. Ya, ini anugerah buat saya karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyampaikan Alhamdulillah, aspirasi itu ya. Itu salah satu contohnya. Tetapi tatkala misalnya masyarakat minta pengerukan got gitu, pengerukan drainase, belum bisa saya lakukan, ini jadi PR. Jadi PR yang jadi PR dan jadi beban. Jadi beban ya. Nah, betul. oleh karena itu dukanya itu ketika saya tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat itu menjadi duka yang dalam. Padahal kalau bagi yang lain mungkin biasa saja itu kan. Tetapi saya bismillah terus-menerus melobi OPD terkait ya untuk bisa terakomodir apa yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, sangat luar biasa sekali, sosok yang sangat inspiratif, petarung ya, petarung, tidak ada keluhan kecuali kalau seandainya aspirasi masyarakat itu tidak bisa kemudian beliau perjuangkan karena kondisi di eksekutifnya. Nah, tentu ini menjadi inspirasi bagi perempuan yang lain. Banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPR, ada Septi Yuslina, kan Odang Septi yang juga berhasil bagaimana menjadi sosok perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu, dan perempuan-perempuan yang lain yang menjadi legislatif. Nah, mungkin yang terakhir, apa pesan Ibu Sri kepada sesama guru, sesama perempuan, dan juga kepada masyarakat, termasuk pada eksekutif? Banyak juga nih pesannya. Pertama, sebagai masyarakat, teruslah berbuat baik. Betul. Ya. Karena manusia ini dianugerahi oleh Allah fasilitas yang luar biasa. Betul. Ada akal, ya, ada jasad, ya, kemudian ada ruhnya, hatinya, sehingga sebagaimana kata Ketua Majelis Syuro, Kiai Salim, sebatang pohon mangga saja dia bisa berbuat baik. Bisa berbuat, betul. Walaupun dia hidup di hutan, tidak ada yang menyiraminya, tapi dia mampu memberikan buah yang manis. Apalagi manusia yang diberikan kecerdasan oleh Allah, yang diberikan hati ya oleh Allah, kemudian jasad yang sempurna. Betul. Tentunya kita harus lebih baik dari binatang maupun tumbuhan yang ada di muka bumi ini.
Jadi teruslah berbuat baik tatkala kita niatkan, ya. Niatkan kita terus berjuang, Allah akan memberikan jalannya itu. Ya. Walaupun tidak masuk akal gitu, kita tidak mampu, kata kita secara manusiawi tidak mampu kita melakukan itu. Secara kasat mata nggak bisa. Kasat mata nggak bisa gitu. Ternyata Allah kasih jalan-jalannya. Karena tadi kita sudah mau berjuang berbuat baik. Betul. Kadang tidak terkaji dengan kita, gitu kan? Betul. Tidak keutaan kalau bahasa sayur, kan? Tetapi ternyata Allah berikan jalan-jalan itu. Betul. Nah ini pesan kepada semua masyarakat, terus semangat, teruslah berbuat baik, teruslah menyebar kebaikan, insya Allah. Allah berikan jalan. Allah berikan jalan. Betul. Karena kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah," gitu ya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi senantiasa kita berbuat baik, kesusahan ada. Betul. Ada kemudahannya. Ya. Kesusahan akan diikuti dengan kemudahan. Betul. Dan akan dibukakan jalan-jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan dan rezekinya dari yang tak disangka-sangka. Orang yang mungkin nggak mungkin, tapi ternyata mungkin. Sama seperti orang, ini nggak mungkin terpilih. Ternyata bagi Allah mudah, diberikan jalannya. Kan seperti itu. Baik, luar biasa sekali dialog kita perdana kali ini. Kami sangat terima kasih sekali, Ibu Sri. Satu hal lagi, masih ada? Oke, silakan. Eksekutif, bagaimana kita memperjuangkan pendidikan. Pendidikan, ya. Jadi, mensejahterakan guru dan mensejahterakan masyarakat ya, melalui pendidikan. Betul. Begitu juga dengan guru-guru, peningkatan mutu guru ini, peningkatan mutu harus kita budgetkan betul. Mengupgrade diri. Ya, mengupgrade guru-guru itu sangat penting gitu. Sehingga guru-guru kita berkualitas. Nah, tolong di eksekutif dianggarkan, memang sengaja dianggarkan peningkatan mutu guru itu sangat penting. Ya. Taruhlah kita belum bisa menggratiskan full 100%, minimal tadi mengupgrade guru-guru kita di Kota Bengkulu khususnya, sehingga akan mendapatkan nanti hasil pendidikan yang baik. Betul. Demikian. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersedia di obrolan publik edisi perdana. Mudah-mudahan karena Ibu Sri sudah tampil di obrolan publik Alaf TV, ada lagi nanti tokoh-tokoh inspiratif yang mau bergabung di Alaf TV untuk kita wawancarai, untuk memberikan cerita inspirasi bagi masyarakat, baik itu Kota Bengkulu, ataupun provinsi, ataupun Indonesia, ataupun dunia internasional. Karena YouTube ini bisa disaksikan oleh semuanya, bukan hanya di kota, tapi juga di internasional. Yang tidak bisa itu di alam gaib. Baik, demikianlah dialog edisi perdana kita kali ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi. Terima kasih Ibu Sri, karena beliau akan ikut pleno ya, paripurna ya. Paripurna APBD karena beliau 2021 sudah ditunggu di DPRD Kota Bengkulu. Semoga bermanfaat. Saya Melian Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.